dipersembahkan oleh Bank BRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, apa kabar? Jumpa lagi di Tafsir Al-Misbah mengenal surat At-Taubah. Bagaimana kabar Anda pemirsa? Semoga puasanya juga semakin lancar, kita keberkahan dan juga masih matang hingga akhir nanti. Seperti biasa pada hari ini insya Allah kita akan membahas ayat lanjutan yang kemarin. Pada pagi hari ini kita akan bahas ayat 124 hingga 129. Makna dari apa yang terkandung dalam surat ini tentunya akan disampaikan langsung oleh yang punya rumah yaitu Bapak Quraish Shihab. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak, saya kesini bawa tamu saya seperti biasa. Iya. Mereka dari Living Quran dan Arab Academy. Boleh diceritakan sedikit sekilas mengenai Living Quran itu apa? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Living Quran itu sebuah alternatif kurikulum yang dikembangkan oleh para dewan pakar di Pusat Studi Al-Quran. Kurikulum pendidikan agama Islam untuk level TK, prasekolah, bahkan prasekolah sampai SMA. Seperti kita coba untuk mengenalkan anak-anak dan remaja bagaimana Islam itu secara bertahap dan menyeluruh dengan pendekatan-pendekatan yang relevan dengan kehidupan anak-anak maupun remaja. Sehingga mereka bisa melihat Islam itu adalah agama yang memang untuk diterapkan, bukan hanya untuk dipelajari saja. Seperti itu. Baik Pak, kita akan dengarkan uraian Bapak. Baik. Ayat 124 hingga 129. Baik, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza ma unzilat suratun faminhum may yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana fa ammal ladzina amanu fazadathum imana wa hum yastabshirun. Ini begini, ini punya hubungan dengan bahasa Arab. Al-Quran itu sangat fasih, memilih kata-kata yang sesuai, bukan saja yang sesuai dalam timbangannya, dalam akhirnya, tetapi sesuai dengan maksud yang ingin diungkapkannya. Dia begitu indah dan begitu dalam sehingga orang-orang yang mendengarnya terpesona. Bahkan kalau dia mempercayainya, terbuka wawasan-wawasan baru baginya ketika dia mendengar ayat-ayat Al-Quran. Orang yang sekedar memahami dengan baik bahasa Arab, pesonanya berhenti pada keindahan redaksinya. Sedangkan orang yang percaya itu terbuka wawasannya sehingga imannya bertambah, pengetahuannya bertambah. Kita barangkali di Indonesia banyak yang terpesona hanya pada lagunya, dan berhenti di sana. Nah, dulu zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, masyarakat Mekah yang demikian fasih, faham susunan kalimat yang indah dan tidak indah. Begitu mendengar Al-Quran, mereka terpesona. Tetapi mereka berbeda dengan orang-orang yang beriman, tidak bertambah keimanan mereka, tidak bertambah pengetahuan mereka. Maka di sini orang-orang munafik ingin mengejek. Maka mereka berkata, siapa di antara kamu yang bertambah imannya dengan turunnya ayat ini? Ya toh? Seakan-akan mereka ingin berkata, enggak ada yang tambah imannya, kami tidak tambah iman kami dengan turunnya ayat ini. Dia dilanjutkan, adapun orang-orang yang percaya, maka turunnya ayat-ayat Al-Quran itu menambah keimanan mereka, bahkan mereka itu menyambutnya dengan gembira. Kita ingin berhenti di sini. Sebenarnya kalau kita ibaratkan Al-Quran itu sebagai cahaya, dan memang Al-Quran juga adalah cahaya. Cahaya itu bukan dia yang menentukan objek itu kusam atau mengkilap. Cahayanya sama, tetapi bahan itu sendiri yang menjadikan dia terlihat kusam atau
Jadi Al-Quran itu dalam konteks interaksinya dengan manusia, dia menyesuaikan diri dengan sikap manusia terhadapnya. Kalau manusia itu membuka diri, dia limpahkan cahayanya. Kalau dia menutup diri, dia tidak bisa masuk. Kira-kira seperti besi dan martil. Kalau besinya panas bisa dibentuk besinya itu dengan dipukul. Tapi kalau dingin, betapapun Anda memukulnya dia tidak bisa. Atau seperti botol, kalau Anda membuka mulut botol itu dengan besar, banyak air yang masuk. Kalau tidak, dia tidak masuk. Nah, demikianlah sikap orang-orang yang tidak percaya pada Al-Quran. Ada keindahan bahasanya, tuntunan-tuntunannya itu pasti menyentuh orang yang ingin percaya. Dan pasti tidak akan menyentuh orang yang acuh, yang tidak ingin percaya. Itu yang dimaksud dengan ayat kita ini. Wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadathum rijsan ila rijsihim. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit. Bisa jadi dengki, bisa jadi iri hati, bisa jadi keraguan yang enggan dia hilangkan, maka penyakit itu adalah kotoran. Tetapi kalau Al-Quran dia tidak sambut dengan baik, maka semakin kotor hatinya. Rijs itu adalah kekotoran jiwa. Mereka tidak najis dari segi fisik, tapi jiwanya kotor, sehingga turunnya Al-Quran itu menjadikan mereka bertambah sakit, dan pada akhirnya mereka akan mati dalam keadaan kafir. Saya kira kita lanjutkan nanti ya. Okay. Pemirsa, tetaplah bersama kami karena kajian ini akan kembali setelah yang satu ini. Tetaplah di Tafsir Al-Misbah.